Apresiasi khusus diberikan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan kepada juara umum Lomba Desain Motif Sasirangan tahun 2025 setempat, yakni Sri Rahayu dari Arta Deva Sasirangan dari Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang. Pada ajang Tanah Laut Craft yang dihelat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gcraft Tanah Laut itu, Sri menampilkan motif pandan laut di sepanjang pantai. Pengumuman juara lomba desain motif Sasirangan tahun 2025 itu dibacakan Panitia Pekan Raya Kemerdekaan pada acara penutupan acara tersebut di lapangan Pertasi Pelaihari Jumat malam 22 Agustus 2025. Ada 3 kategori yang dilombakan pada lomba desain motif Sasirangan tersebut, yakni pewarnaan, penyirang atau jelujur terbaik, dan pemulaan terbaik. Penilaian dilakukan secara objektif oleh Dewan Juri, yaitu Ketua Dikranasda Tanah Laut Jadian Rahmat, Ketua Persit Tanah Laut, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sasirangan Kalimantan Selatan Faruz Zaini, Ketua Gcraft Kalimantan Selatan Haji Andi Fitri, dan pelaku Sasirangan. Sebanyak 24 lembar kain sasirangan yang telah lolos tahapan kurasi dihadirkan di depan Dewan Juri. Para juri mencermatinya secara detail dan juga bisa langsung menyentuhnya. Lomba desain motif Sasirangan dalam rangka Pekan Raya Kemerdekaan, dan alhamdulillah insya Allah dalam lomba ini juara umumnya akan dipakai untuk sebagai motif hari jadi nanti Kabupaten Tanah Laut 2 Desember 2025. Insya Allah yang ke-60 tahun hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Pesertanya ada 44. Dari Tanah Laut semua ya? Dari Tanah Laut semua, dikarenakan di sana harus ada KTP-nya, KTP Tanah Laut. Tersaring kurasi sekitar 24, alhamdulillah, 20 tersingkir. Dewan juri dari Ibu Ketua Dekranasda atau Ibu Bupati, ada dari Ibu Dandim, atau Ibu Ketua Persit Tanah Laut, Kodim, ada juga Ketua dari Gcraft dari Provinsi Gcraft Provinsi Kalimantan Selatan, ada dari Ketua MPIG Kalimantan Selatan, ada juga satu lagi dari Duan Sasirangan. Ini memacu perajin-perajin Sasirangan untuk terus berproduksi. Terus berproduksi, terus berkarya, terus berinovasi, terus memiliki kreativitas yang tinggi agar senantiasa pengrajin kita tidak kalah oleh pengrajin-pengrajin yang ada di luar Kabupaten Tanah Laut, agar senantiasa memiliki daya saing yang bagus, daya saing yang tinggi, bisa masuk ke dalam level nasional atau bahkan internasional. Juara umum Lomba Desain Motif Sasirangan 2025, Sri Rahayu, sangat senang dan bahagia atas capaiannya itu. Apalagi motif sasirangannya menjadi pusat resmi puncak perayaan hari jadi ke-60 Kabupaten Tanah Laut Desember mendatang. Tadi Pian Juara umum desain motif Sasirangan. apa nama karya Pian? Pandan laut di sepanjang pantai. Apa itu filosofinya? Pandan itu tumbuh kokoh di laut yang fungsinya melindungi dari tsunami, dehidrasi. Terus di situ tumbuh berdampingan pohon katang-katang yang fungsinya untuk kesembuhan penyakit, misalnya demam, luka ringan, dan di situ ada motif kijang yang sifatnya lincah. Jadi dari motif itu kami berharap maknanya itu, motif itu luas dipakai oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah senang, bahagia. Akhirnya inovasi motif saya menjadi juara umum dalam lomba desain pada hari ini. Ungkapan kebahagiaan juga diutarakan Jamilah, owner Vanessa Sasirangan dari Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati. Apalagi dirinya dapat nomor juara pada 2 kategori, yaitu juara 1 kategori pewarnaan terbaik dan juara 3 penyirangan atau jelujur terbaik. Juara 1 pewarna terbaik, juara 3 jelujur terbaik. Judul motifnya Bisikan Ombak di Ujung Senja Pantai Batakan. Telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ketua Penyelenggara tadi bahwa dalam 5 hari, dan itu dalam situasi hujan yang dimulai lebih kurang jam setengah 5, jam 5 sore hujan, habis itu habis maghrib baru ramai lagi masyarakat yang mendatangi.
kita dapat omset laporan tadi lebih kurang 330 juta. Artinya ini berdampak positif. Ini kali pertama kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan ini kita laksanakan. Tentunya saya selaku kepala daerah pun memohon maaf kepada seluruh masyarakat apabila ada kekurangan dan kekurangan di sana sininya dalam pelaksanaannya. Tentu bagi panitia penyelenggara ini menjadikan evaluasi kita ke depan untuk kita bisa lebih berbuat lagi, untuk bisa menyukseskan kegiatan ini lagi lebih sempurna. Mungkin bisa kita lakukan ketika nanti di hari jadi Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Desember 2025 nantinya. Insya Allah apa-apa yang menjadi permasalahan dan evaluasi hari ini kita bedah, kita lebih sempurnakan kembali. Hiburan, tablik akbar, dan lain-lainnya. Semua untuk siapa? Semua dalam untuk kebersamaan kita, semua dalam kepentingan dan hiburan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, kami mengucapkan selamat dan sukses bagi para pemenang yang telah diumumkan dan berikan suatu apresiasi dari pemerintah barusan. Mungkin kalau kita lihat dari jumlah angka, itu mungkin tidak seberapa. Tetapi yang kita dambakan, yang kita berikan adalah suatu wujud penghargaan hasil karya anak bangsa, terutama yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Memang jumlahnya tidak seberapa, tapi adalah suatu wujud apresiasi, itulah bagian dari penghargaan karya siapa-siapa yang patut kita hargai. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses, teruslah berinovasi, berkembang, tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, dan memberikan suatu wujud, memberikan suatu improvisasi yang lebih lagi. Apa-apa yang menjadi ikon-ikon Kabupaten Tanah Laut kita buat untuk ke kancah nasional bahkan internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.